Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue akan menjelaskan caranya download dan install GPU-Z. Di video yang sebelumnya gue udah ngajarin kan cara download, install, dan menjelaskan fitur-fitur yang ada di CPU-Z. Cuilah fitur, padahal cuman isinya informasi doang sama benchmark. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja buka web browser kalian, lalu ketik GPU-Z, pilih yang dari tag power up, link paling atas lah ya. Nah, ini langsung di web page-nya sendiri cuman jelasin lah main fiturnya apa aja, untuk enterprise lisensinya apa aja, screenshot atau tampilan dari aplikasi GPU-Z. Ini untuk support forum, documentation, dan download. Langsung aja kita download dengan mengklik download GPU-Z. Oke, di sini ada dua pilihan tema ya untuk GPU-Z, yang klasik atau standard version, atau kalian lebih suka Asus ROG, tema Asus ROG. Gue suka yang standar-standar aja ya. Nah, setelah pilih temanya, lalu pilih servernya. Kalian lebih suka pilih yang mana nih? Yang ini Jerman ya? Gue nggak tahu ini bendera apaan. Ini Netherlands, ini UK, ini US. Ya udah, gue pilih yang closest to you, terdekat denganmu. Oke, langsung saja save. Lama sekali ya download, cuma beberapa MB doang. Nah, akhirnya selesai. Buka, muncul UAC, kita pilih yes. Nggak diinstal nih. Serius, sekarang udah nggak diinstal. Amazed loh gue. Dulu CPU-Z itu harus diinstal, GPU-Z juga harus diinstal. Gue gak tahu ya, ini kenapa. Oke, gue akan jelasin secara singkat ya dari GPU-Z itu sendiri. Di tab graphic card, ini mendeteksi VGA yang ada di perangkat komputer ataupun laptop kalian, atau mungkin MacBook bisa ya, MacBook gitu atau Mac Pro. Gue belum pernah nyoba tuh di perangkat Apple. Jujur gue belum pernah nyoba. Coba tulis di kolom komentar kalau ada yang pernah nyoba GPU-Z di perangkat Apple. Oke, di bagian nama gue pakai Nvidia GeForce RTX 1080. Terus untuk untuk core-nya sendiri namanya GP104 Pascal ya. GP itu dipanjangin jadi dipendekin sih sebenarnya. GeForce Pascal. Nah, untuk fabrikasi teknologi 16 nanometer, ini untuk ukuran core size. Die itu core ya. Core itu yang grafik core-nya. Sebesar 314 mm persegi karena bentuknya kotak. Release date VGA ini sendiri Mei 17, 2016. Wow. Sudah lama sekali rupanya. Sudah 5 tahun. Transistor dari Vega ini berjumlah 7200 million kah? Kayaknya million deh. Coba dibenerin kalau gue salah ya. Untuk ini BIOS versionnya, subvendornya Nvidia Device ID ini. Nah, di sini terdapat apa nih namanya? Spesifikasi standar dari Vega-nya ya. Bisa dilihat dari website nvidia.com atau geforce.com atau pakai aplikasi GPU-Z. Sebenarnya ada lagi sih MSI Afterburner dan sebagainya yang buat overclocking. Nanti di video selanjutnya. Oke, Vega ini punya ROP atau TMU 64 dan 160. Untuk interface-nya pakai PCI Express 16X 3.0.
shadernya sejumlah 2560, DirectX supportnya sampai DirectX 12. Benar-benar sekarang tuh DirectX 12 support untuk game-game baru, jadi tampilannya lebih wah, ya kan, tampilan lebih wah, performa lebih kenceng. Sebenarnya gue nggak tahu sih pengaruh DirectX sama performa itu apa. Memory type-nya GDDR5X, punya Micron. Tapi kalau misalkan ada yang pakai Samsung ya Samsung, Micron. Untuk buswidth-nya 256 bit. Texture fill rate-nya 287,5 gigateksel per second. Itu besar banget sih. Memory size-nya 8 GB. Bandwidth-nya sendiri 320,3 GB per second. Driver version, nih, penting nih. Selalu update driver kalau memang ada update driver. Meskipun VGA kalian versi jadul, paling tidak manufaktur seperti AMD atau Intel atau Nvidia itu masih support VGA kalian. Kalau masih support, ya udah diupdate. Tapi banyak juga sih orang-orang yang gue udah nyaman nih pakai driver jadul, atau gue lebih sukanya yang pakai driver terbaru gitu. Kalau gue sih orangnya suka pakai driver yang terbaru, meskipun di beberapa game performanya ada yang turun dan ada juga yang nambah. Ibaratnya bonus lah, kalau performanya nambah bonus ya kan. Kalau performanya agak turun sedikit, anggap aja ya udahlah ya, namanya juga VGA jadul kayak gitu. Kita lanjut lagi. Untuk driver date-nya ini tanggal dari drivernya sendiri terakhir tanggal 22 Januari 2021. Sebenarnya masih baru ya, baru kemarin lah, bulan kemarin. Digital signature always WHQL. Nah, di sini kalau di CPU Z kan kalian ngelihatnya cuman clock idle-nya aja. Tapi kalau ini clock sungguhannya. Untuk GPU clock-nya 1658, default-nya juga. Ini kayaknya terteranya dari boost clock deh, kalau nggak salah ya. Komentar aja kalau salah di kolom komentar, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Memorinya 1251. Oh, nggak deng, bener. Ini GPU clock standar nih. Nah, ini boost clock-nya itu 1797. Lumayan juga ya peningkatannya, sekitar 100 MHz lah, kurang lebih 100 lebih dikit lah. Dan ini Nvidia SLI. Kalau misalkan kalian pakai konfigurasi SLI di komputer kalian, ini pasti enable. Sebenarnya ada cara enable dan disable sih, walaupun udah connect pakai SLI bridge. Oke, untuk dari teknologinya, VGA ini support OpenCL, CUDA, Direct Compute. Untuk Direct ML belum support ya. Ini itu Direct Machine Learning yang untuk VGA tahun 2020 itu RTX, mulai RTX 2060 sampai RTX 3090 itu support Direct ML kalau nggak salah. Lalu support Vulkan juga. Nah, ini untuk ray tracingnya ini nggak support ke level hardware ya, nggak sampai level hardware. Jadi diemulasikan di level software doang. Well, at least support ray tracing walaupun megap-megap. V6 tentunya karena ini fitur fitur eksklusif dari Nvidia, dan OpenGL 4.6 coy. Terakhir itu gue pernah main game OpenGL 4.0 terakhir ya. Nah, ini kalau misalkan kalian punya punya dua VGA ya, Intel yang onboard Intel sama eksternal kayak Nvidia atau AMD gitu, biasanya kedetek semua. Kita lanjut ke bagian sensor. Nah, di sini kelihatan nih GPU clock-nya sekarang lagi 202,5 MHz. Ini sensor secara real time ya, update secara real time-nya. Gua nggak tahu persisnya berapa milisecond atau berapa second. Pokoknya bisa dibilang ini real time. GPU clock-nya sekian.
memory clock, GPU temperatur bagi kalian yang nggak suka nih pakai aplikasi kayak MSI Afterburner, EVGA, Precision kalau nggak salah ya namanya ya. Pokoknya aplikasi-aplikasi tuning buat overclock kalian nggak suka nih, kalian lebih suka yang minimalis, GPU Z adalah jawabannya. Untuk fan speednya 43%, ini gue set ke auto. Teman-teman kalau mau ngeset ke manual juga bisa pakai MSI Afterburner. Nanti di video yang akan datang gue ajarin. Ini fan speednya 1900 rpm sampai 1000 sekian. Memory use-nya 454. Jadi memori GDDR5X yang jumlahnya 8 GB itu cuma idle kayak gini aja pakai 454. Lumayan juga ya. Untuk GPU load-nya masih 14%. Mungkin karena gue buka aplikasi GPU Z, jadi GPU load-nya segini. Untuk memory control load-nya segini, video engine load-nya segini, ini load-nya ya. Nah, ini GPU chip power draw. Ini cuman chipnya doang tuh yang die size-nya itu, die core-nya. Itu cuman 5 watt, kayak lampu. Untuk papan PCB-nya sendiri 15 watt. Ini kalau idle itu termasuk irit ya. Konsumsi PC gua pas idle itu untuk CPU-nya aja ya, yang powernya yang di dalam case-nya itu di bawah 100 watt loh. Idle, cuman browsing doang, YouTubean doang, nonton film doang, itu bisa gue bilang idle. Dan itu di bawah 100 watt. Nice sih. Terus, nah untuk ini PCI slot powernya 9 watt, slot voltage itu pasti 12 volt ya. Dan harus stabil nih 12 volt, nggak boleh terlalu tinggi ataupun nggak boleh terlalu rendah. VGA ini juga dipakai atau butuh power 8 pin. Oke. Nah, di sini ada juga nih CPU temperatur 49 derajat Celcius. Dan ada juga sistem memory use. Kita cek. Di task manager sistem memori ya. Wow, benar. 3,5 GB. Oke, di tab advance itu cuman ya spesifikasi teknisnya ya, kayak power limitnya sekian, terus temperatur limitnya sekian. Temperatur limit ini penting loh. Kalau bisa jangan sampai nyentuh 90, angka 90. Maksimal 85 gue saranin pribadi ya. Soalnya di angka 85 itu biasanya performanya udah turun. Nggak optimal lah, ibaratnya nggak optimal. Bukan turun anjlok ya, anjlok jeblok bukan ya, tapi nggak optimal aja. Terus ini monitor 1 standar lah ya. Oke. Ini validation bisa disubmit ke server Tech Power Up untuk validasi doang. Kalau misalkan kalian bisa overclock ini jadi 2000 MHz ya kan, langsung validasi masuk server sana. Suatu kebanggaan para overclocker. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan mengenai Tech Power Up GPU Z kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Share video ini ke teman-teman kalian yang masih nggak tahu atau masih penasaran tentang spesifikasi dari VGA atau GPU yang mereka pakai. Semoga bermanfaat banget ya. Oke, bye.